Sosok Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Fitri Halimansyah MH, kepemimpinan dan kepengayomannya sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat Kepulauan Riau atau Kepri. Apalagi sejak ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Provinsi Kepri. Namanya semakin diperbincangkan. Bahkan sebagai satu-satunya putra daerah terbaik Kepri berpangkat jenderal di kepolisian, masyarakat di seluruh Kepri menginginkan Irjen Yan Fitri menjadi calon gubernur Kepri pada pemilihan kepala daerah November 2024 mendatang. Untuk mengenal lebih dekat tentang siapa sosok Yan Fitri Halimansyah, Kapolda Kepri ke-15 ini pun menceritakan perjalanan riwayat dan karirnya kepada tim Orbit Kepri pada Kamis 2 Mei 2024. Pria kelahiran Kota Tanjung Pinang, Kepri pada 9 Januari 1967 ini menempuh pendidikan dasar dan menengah di Tanjung Pinang. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Batalion Darana Lastaria pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1989. Setelah lulus akademi, ia pun masuk sekolah penerbang TNI AU Adi Sucipto di Jakarta, lulus penerbang helikopter sebagai polisi udara tahun 1993, berdinas di Direktorat Samapta Mabes Polri sebagai penerbang kepolisian negara Republik Indonesia. Tahun 1994, Yan Fitri sekolah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, lulus tahun 1996, kemudian berdinas di Mabes Polri. Saat terjadi kecelakaan helikopter, Yan Fitri pindah ke Polda Riau sebagai Kasat Serse di Tanjung Pinang selama 3 tahun. Selanjutnya Jenderal Bintang 2 ini pindah lagi ke Polda Riau menjadi Kasubag Dit Serse, lalu menjadi Wakapolres Indragiri Hulu, dilanjutkan menjadi Kapolres Kuantan Singingi. Pada tahun 2004, berangkat untuk pendidikan Sespim Polri, selesai itu kembali ke Jakarta sebagai Kabak Analis Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Kemudian menjadi Kasat Tipikor selama 3 tahun. Setelah itu, menjadi Kapolres Bekasi Kabupaten. Lalu menjadi Kanit Riksa Densus 88 Anti Teror, juga menjadi Kasubden Penindak Densus 88 Anti Teror. Selanjutnya sekolah lagi, lalu menjadi Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Kemudian ia pun sekolah ke Sepripim Polri. Selanjutnya dinas kembali ke Polrestabes Surabaya. Lalu menjadi Wakapolda Kepri pada 2016. Selanjutnya kembali ke Diklat, lalu kembali ke Polda Kepri sebagai Wakapolda selama 3 tahun, yaitu sejak 2017 hingga 2020. Kemudian kembali ke Mabes Polri sebagai Karo Infokom di Divisi Hukum selama 3 tahun 7 bulan, hingga kini menjadi Kapolda Kepri pada 7 Desember 2023. Terus hari ini jadi Kapolda Kepri di Desember 2023 lalu. Nah, itulah perjalanan karir saya, pembuktian karir saya dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun lebih kurang. Dan menjadi pejabat di Polri ini tentunya dengan suka duka, dengan pengalaman, riak-riaknya menjadi anggota Polri, menjadi personil Bayangkara ini tentunya merupakan sebuah pengalaman yang berharga, sebuah situasi yang menjadikan kita lebih dewasa dalam bersikap. Mungkin itu sebuah takdir dan berjalan hidup anak manusia. Kakek saya itu adalah Polri, bukan Polri waktu itu ya, malah polisi saat zaman Belanda. Kakek saya adalah Kapolres pertama di Indragiri Hulu. Jadi di itu Kapolres pertama itu tahun 41-43 itu kakek saya yang bernama Haji Muhammad Bakri. Ya. Itu beliau itu polisi. Kemudian apa yang memotivasi saya jadi polri? Yang pertama mungkin takdir ya. Saya karena kecilnya meninggal wafat oleh ayah. Saya berdua adik saya yang masih kecil-kecil, bertiga lah dengan dua adik saya bertiga. Itu masih kecil-kecil. Bapak saya dalam posisi anak di usia 7 tahun itu tentunya membutuhkan kasih sayang orang tua. Nah, tapi kalau terlalu berorientasi saya, mungkin ibu saya berorientasi kepada melihat anak dengan posisi yang dekat dengan dirinya, tapi anak ini mungkin nggak jadi orang. Jadi saya dititipkanlah dengan kakak saya yang berada di sekolah di Jakarta, yang sudah berumah tangga, yang bersuamikan juga seorang anggota Polri. Nah, dari situlah mungkin saya hidup di lingkungan Polri, berada di asrama, berada di komplek Polri, dan berkembang juga menjadi anak kolong jadinya. Mau di Jakarta maupun sampai ke Semarang, karena kami tahun 81 pindah ke Semarang karena kakak ipar itu pindah berdinas di Akademi Kepolisian Semarang. Nah, saya lulus di sari sekolah di situ, melihat hari-harinya melihat taruna, hari-harinya melihat polisi, itulah rasa suka, rasa keinginan untuk menjadi
seperti apa yang saya lihat di Akademi Kepolisian dalam keseharian saya selaku anak SMA waktu itu. Jadi itulah terlahir motivasi dan keinginan saya. Dan yang terpenting lagi di sini darahnya kami memang sudah ada. Jadi anggota Polri, jadi anggota Bayangkara. Bayangkara itu sesuatu yang luar biasa. Terutama kalau benar-benar diperankan dengan baik, dengan tulus, ikhlas. Ya. Karena di posisi inilah kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, berfaedah, baik dalam rangka memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Juga kalau selaku penyidik, itu bisa menjadi orang yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kalau diperankan dengan baik dan benar. Itu pertama. Yang kedua, wujud seorang Polri ini bisa menjadi penolong bagi semua. Gitu ya. Bagi keluarga juga bisa, bagi sahabat teman, bagi masyarakat juga bisa. Jadi peran-peran yang bisa langsung dirasakan masyarakat itu adalah peran-peran yang dimiliki oleh Bayangkara Polri. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa peran ini adalah peran yang betul-betul mendatangkan suatu faedah dan manfaat bagi orang banyak. Tentunya tentu kalau sudah memerankan faedah bagi orang banyak, tentu ada nilai pahalanya di sana. Dengan perjalanan karirnya itu, Yan Fitri mengutarakan rasa syukur dan terima kasih karena memiliki ibu dan istri yang terbaik. Tak hanya di keluarga, sosok kepemimpinan, kebapakan, dan kepengayoman Yan Fitri juga terpancar di masyarakat luas maupun internal Polda Kepri sendiri. Keberpihakannya terhadap kepentingan dan kemajuan tanah kelahirannya terbukti pada banyak kegiatan yang dilakukan. Jiwa presisi Polri, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan memang telah sesuai dengan sepak terjangnya. Misalnya saat bertemu beberapa tersangka di Polda, ia tidak lupa menasihati dan menanyakan keadaan keluarganya. Juga terhadap anggota, sangat peduli layaknya seorang bapak. Contoh lain, soal kebijakannya pada penerimaan calon anggota Polri. Penerimaan dilakukan di setiap daerah agar anak-anak yang jauh di pulau tidak terbebani biaya yang besar dan tidak harus bersaing dengan anak-anak di kota. Itulah wujud cita-cita besar Yan Fitri untuk kemajuan Kepri. Alhamdulillah, saya ini mendapatkan teman hidup, ya, istri yang benar-benar mengerti dan menjiwai selaku Bayangkara. Selama berumah tangga, saya tidak pernah dikomplain oleh istri terkait dengan kegiatan-kegiatan dan penugasan-penugasan saya, termasuk anak-anak. Dan ini merupakan sebuah berkah bagi saya, karena dari sosok keberhasilan seorang suami itu tentunya pasti dia ditopang oleh perempuan yang hebat di belakangnya. Nah, perempuan yang hebat di belakang kita ini yang pertama tentu ibu kita, yang kedua tentu pasti istri kita, dan yang ketiga kalau kita punya anak-anak, kita akan punya mereka lah penopang kita untuk tetap tegar, untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi panutan dan contoh bagi mereka, juga bagi masyarakat. Bagi Yan Fitri, menjadi anggota Bayangkara adalah sesuatu yang luar biasa, terutama jika diperankan dengan baik, tulus, dan ikhlas. Untuk itu ia ingin menjadi contoh dan motivator bagi generasi muda di Kepri yang ingin mengabdi di kepolisian. Ia ingin muncul anak-anak Kepri selanjutnya yang menjadi jenderal-jenderal terbaik Kepri. Itulah jiwa saya sejak saya jadi polisi. Saya selalu bangga menjadi orang Melayu. Saya selalu bangga menjadi orang Melayu. Saya bangga menjadi putra kelahiran Kepri. Saya ingin menjadi contoh bagi adik-adik saya seluruh generasi muda Kepri yang ada yang terlahir di Kepulauan Riau ini. Coba jadikanlah kebanggaan menjadi anak lainnya. Terima kasih. Selamat sore. Salam presisi. Tim OK, Andri Sofyan dari Batam mengabarkan. Salam Orbit Kepri.